Suryani, saya dari Bukit Asam, Tanjung. Pertama saya izin mau bertanya ke Pak Ari ya Pak ya. Terkait coaching Pak, jadi kalau coaching di Prama itu tadi Bapak katakan bahwa pelaksanaan oleh coachnya itu adalah 2 level di atasnya ya Pak ya. Nah ini apakah coachnya itu berada di fungsi yang sama atau lintas fungsi gitu? Jadi kan apalagi kalau misalnya di HR itu kan mungkin udah biasa ya Pak ya ketemu, apalagi untuk dari -1, -2 nya tetap sering ketemu HR directornya gitu kan Pak. Nah apakah ini lintas fungsi dengan director di operasi misalnya atau di direksi yang lain, atau sama? Kemudian pelaksanaannya seperti apa Pak? Apakah one on one secara individual atau klasikal atau secara kelompok gitu? Dan selama ini efektivitasnya seperti apa Pak? Karena terus terang Pak ya, kalau di ini dari kacamata saya sendiri, kalau di dunia BUMN itu kayaknya masih agak gimana ya pelaksanaan coaching itu. Bahkan kita sering ketemu Pak gitu. Jadi kayak semacam kayak jadi ya karena memang mindset kita terhadap mentoring dan coaching ini kadang-kadang masih sering overlapping gitu, padahal berbeda. Kalau kita hari-hari ketemu, bicara, ngasih diskusi, ngasih instruksi, itu kan sebenarnya bagian dari mentoring gitu kan, mengevaluasi. Tapi kalau coaching itu sifatnya lebih personal dan juga kadang-kadang juga membahas tentang kinerja dan juga hal yang sifatnya non teknis. Nah ini yang kadang-kadang budaya coaching ini Pak, kalau di tempat kami itu ada sih Pak kewajiban, bahkan itu sudah masuk dalam KPI. Per semester itu memang atasan wajib memberikan coaching. Nah tapi memang efektivitas pelaksanaan ini yang memang masih perlu kami review. Mungkin itu saja Pak untuk Pak Ari. Nah coaching itu kenapa 2 level? Karena level di atasnya itu pasti mentor sudah. Jadi technically itu pasti diajarin sama atasannya. Tetapi dia perlu memahami perspektif lain berdasarkan khususnya leadership kompetensi gap-nya. Oh, anak ini kurang di planning and organizing. Maka coachingnya adalah akan fokus ke sana. Kalau di level group leader ke section masih dev head-nya, dev head yang utama. Ini kadang-kadang juga agak jarang ketemu dev head sama GL. Tapi kalau dev head sama section udah day to day ketemu. Tapi dev head-nya belum tentu ketemu. Jadi dia akan fokus bukan ke technical aspek, tetapi kepada leadership gap-nya. Kayak saya misalkan, pasti saya akan meng-coach PM terkait dengan kekurangan-kekurangan, misalkan leading and motivating gitu. Kalau di level project manager tadi, itu akan lebih general, karena lebih kepada leadership-nya, bukan teknikal. Teknikalnya oleh siapa? Teknikalnya oleh division head-nya yang related. Apakah bisa lintas fungsi? Bisa sekali, dan itu terjadi tergantung kepada leadership gap-nya. Keputusan atasannya 2 atasan, oh kayaknya kurang pas dia mendevelop yang ini, karena mungkin dia juga kekurangannya di situ. Nah berarti dicarikan yang lain gitu. Karena kalau kan nggak semua pimpinan komplit gitu leadership kompetensinya. Saya pasti punya kekurangan, 2 level di bawahnya ada kekurangan apa. Kalau kekurangannya sama dengan saya nggak mungkin jadi coachingnya. Jadi ada peta itunya, oh ini yang pas, yang ini gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya.